cerdas, ceria. Oke, baik. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita harus awali dengan apa kelas 3? Berdoa. Dan apa? Berdoa. Oke, kalau begitu Ibu Guru minta satu anak untuk pimpin kita doa. Mari sudah ke depan. Kevin. Semua berdiri ya. Ayo, berdiri dengan sikap berdoa yang benar. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami mendosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Kevin. Silakan duduk. Duduk siap. Siap. Oke, baik. Nah, Ibu Guru mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir mungkin? Atau siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Wow, tepuk hebat dulu untuk kelas 3. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Jadi setiap hari itu semua harus datang sekolah. Sekolah. Kenapa kita harus datang sekolah? Supaya bisa Supaya pintar. Apalagi? mendapat ilmu. Supaya kita mendapat apa? Ilmu. Baik, sekarang Ibu Guru minta kita semua berdiri, ambil sikap yang siap. Kita menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional di sini ya. Ibu Guru sudah siapkan di sini. Ya. Siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik. Tepuk masyarakat untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama. Baik, sekarang Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Pelajarannya tentang apa? Ayo. Siklus. Tentang siklus hidup apa yang sudah kita pelajari kemarin? Manusia. Iya, ada berapa macam kemarin? Ada berapa tahap siklus hidup manusia kemarin? Siklus hidup manusia ya. Hidup manusia. Ada berapa? 1. Yang pertama? Bayi. Yang kedua? Balita. Kita. Yang ketiga? Anak-anak. Anak-anak. Yang keempat? Remaja. Remaja. Yang kelima? Dewasa. 5 dewasa. Iya. Yang keenam? Lansia. Lansia. Jadi siklus hidup pada manusia itu ada berapa tahap? 6 tahap. Ada berapa tahap kelas 3? 6 tahun. Ada 6 tahap. Baik. Sekarang Ibu Guru minta kita hentikan semua aktivitas kita. Jadi kita mau melakukan teknik stop. Ada yang tahu apa itu teknik stop? Stop beraktivitas. Stop beraktivitas atau kita berhenti dari semua aktivitas kita. Oke, sekarang mari kita letakkan kedua tangan kita di atas meja. Ambil posisi duduk yang baik. Sedikit sandarkan di kursi. Nanti sebentar Ibu Guru arahkan, tutup mata, tarik nafas.
dan hembuskan pelan-pelan ya. Ya. Sekarang bisa kedua tangan di atas, tutup mata. Ayo pejamkan matanya. Sekarang kita mulai. Tarik nafasnya pelan-pelan. Tahan sedikit. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Tahan sedikit dan hembuskan. Mari kita membayangkan saat dari rumah mungkin saja ada perasaan takut terhadap bapak dan ibu guru, atau mungkin saja kita sedang dimarahin oleh kedua orang tua kita. Kita lepaskan semua beban kita seiring nafas kita pelan-pelan dan alunan musik. Mari kita tarik nafas kita pelan-pelan. Tahan sedikit. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Mari kita membayangkan kita lagi berada di sebuah taman yang sangat indah. Di sana di tengah-tengah taman kita melihat ada suatu kolam yang airnya sangat jernih. Ketika kamu sedang berjalan-jalan, kamu menjumpai dengan seekor kupu-kupu yang sangat cantik dan seekor katak yang sangat lucu. Tarik nafasnya, tahan sedikit, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafasnya, tahan sedikit dan hembuskan pelan-pelan. Saat kamu bertemu dengan seekor kupu-kupu dan katak yang sangat lucu, apa yang akan kamu lakukan dengan katak dan kupu-kupu yang indah tersebut? Mari sekali lagi kita tarik nafasnya, tahan sedikit. Ya. Keluarkan nafasnya pelan-pelan sambil membuka mata. Silakan membuka matanya. Silakan membuka matanya. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa yang kalian rasakan tadi? Rileks. Rasanya rileks. Apa lagi? Senang. Apa lagi? Merasakan takut. Yoi, Ciko merasa benar-benar berada di sebuah taman. Alvarez, dia bilang, saya tadi mau menangkap kupu-kupu ibu. Woi, hebat sekali ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang di sini ibu ada tayangkan satu gambar. Ada gambar di sini ya. Ada berapa gambar di sini? 3. Ada berapa? 3. Gambar apa saja? Kupu-kupu. Kucing. Kecoa. Kupu-kupu, kucing, kecoa. Dari ketiga gambar ini, apakah sama? Sama? Berbeda. Berbeda?
berbeda? Berbeda. Mengapa berbeda? Ayo. Mengapa berbeda? Coba lihat ini kupu-kupu. Ini kupu-kupu ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Coba lihat berbedanya di mana? Coba. Nah, perbedaan di kupu-kupu. Kupu-kupu bagaimana ini Alian? Pertama bertelur. Nah, dia bertelur terus. Kedua menjadi ular. Nah, menjadi ular. Ketiga menjadi Kepompong, keempat. menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Baik, sekarang kita tepuk jempol untuk Alian. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Oke, baik. Sekarang dari gambar di atas, hewan mana yang mengalami metamorfosis kelas 3? Kupu-kupu. Mana? Kupu-kupu. Mengapa hewan ini kupu-kupu mengalami metamorfosis? Karena dia melalui beberapa tahap. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Tentang apa tadi? Metamorfosis. Metamorfosis itu ada 2 jenis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Oke, baik. Ibu hapuskan ini ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang metamorfosis. Ini. Jadi, Sabtu tadi metamorfosis apa? Sempurna. Sempurna. Yang kedua, metamorfosis apa? Tidak sempurna. Iya, pintar sekali. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis itu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang mau kita pelajari pada hari ini yaitu tentang apa? Metamorfosis sempurna. Metamorfosis apa tadi? Sempurna. Berarti kalau kupu-kupu ini dia melewati beberapa tahap. Berarti yang melewati beberapa tahap tuh coba kamu pikir itu ada apa-apa saja yang seperti kupu-kupu ini. Iya, kupu-kupu. Contohnya kupu-kupu. Apa lagi? Katak. Apa lagi? Nyamuk. Apa lagi? Lalat. Baik. Jadi hari ini kita belajar dulu tentang metamorfosis sempurna. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Jadi di sini ada yang ibu guru sudah tempel di sebelah. Jadi ibu guru bahasa yang di sini, yang di slide. Peserta didik dapat menganalisis dan menyimulasikan siklus hidup makhluk hidup dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana. Ini kita punya tujuan pembelajaran. Dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, dengan mengamati video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis metamorfosis sempurna. Nanti sebentar tuh kita amati video-video, gambar-gambar ya. Dari situ kita menentukan, kita menganalisis tentang metamorfosis sempurna. Yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mendemonstrasikan siklus hidup katak. Nanti ada LKPD yang ibu guru beri nanti. Nanti setelah mengerjakan kita mendemonstrasikan di depan kelas. Oke, baik. Sekarang ibu guru ada video. Penasaran tidak dengan videonya? Penasaran. Mau nonton? Mau. Kira-kira tentang apa? Tentang apa? Hidup kupu-kupu. Oke, silakan nonton. Siklus hidup kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Tangannya bisa amati. Tahap paling awal dalam proses metamorfosis ini adalah
Kupu-kupu meletakkan telurnya pada permukaan daun. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses bergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong biasa dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini disebut dengan hemolim, yang berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya berfungsi dengan normal. Jadi, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur berkembang menjadi ulat berubah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu betina menghasilkan telur. Umumnya kupu-kupu aktif pada siang hari dan tidur pada malam hari. Kupu-kupu mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu mampu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individu. Kupu-kupu hanya berkumpul saat memasuki fase reproduksi. Kupu-kupu jantan akan membasahi kupu-kupu betina. Lalu kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada daun yang telah dipilih. Dan proses metamorfosis berulang kembali. Baik, bagaimana perasaannya setelah menonton video? Nah, Bagaimana? Oke, baik. Sekarang Ibu Guru mau tanya, hewan apa yang kamu amati di dalam video tadi? Apa kelas 3? Apakah kupu-kupu ini mengalami metamorfosis? Mengalami metamorfosis? Oke, mengapa hewan kupu-kupu ini dia mengalami metamorfosis? Karena dia melewati beberapa tahap. Berarti ini termasuk metamorfosis apa? Metamorfosis apa? Baik. Sekarang Ibu Guru minta sebutkan tahapan dalam metamorfosis kupu-kupu. Ada apa-apa saja? telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Yang pertama tadi dalam tahapan kupu-kupu ada apa? Telur. Telur tadi bagaimana? Dia punya ciri-cirinya? Berada di bulan. Dia berbentuk bulat. Dia ada yang oval dan kecil. Berarti dia kecil, dia tidak besar Terus bagaimana lagi? Berada di tengah. Dia mempunyai cangkang yang tipis. Bagaimana lagi cerita? Iya, ini telur kupu-kupu berada di dedaunan. Nah, kita lihat ini. Iya, ini gambar telurnya. Dia kecil sekali. Dia berada di atas apa daun, Nah, jadi ini telur. Yang pertama tadi bagaimana? Berbentuk Bulat, oval, dan kecil. Yang kedua, Berada di dedaunan. yang ketiga, Membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. jadi dia membutuhkan waktu 3-5 hari untuk apa? Menetas. Baik. Sekarang yang kedua, tahap yang kedua metamorfosis kupu-kupu tadi apa? Ulat. Apa? Ulat. Ulat tuh kita punya bahasa bilang apa? Ule. 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 Pernah lihat tidak ulat nih? Pernah. Lihatnya di mana? Daun. Di daun pisang, di daun apa? Daun kakao. Mantap sekali. Berarti kita sudah pernah lihat. Baik. Sekarang dari video tadi, ulat tadi bagaimana kelas 3? Dia makan daun. Terus bagaimana lagi? Hidup di antara dedaunan. Bagaimana lagi menurut kelas 3? Dari bulan sampai bulan.
kulit. Kita buktikan, benar? Nah, ini ulatnya ada di mana ya? Ulente. Dia ada di mana ini? Nah, ini di dahan ya. Dia mau cari apa ini? Daun. Ini ada daun di depan ini, dia mau makan ini daun. Jadi ulat atau apa? Larva. Yang pertama, ciri yang pertama, satu. Suka memakan dedaunan. Yang kedua. Hidungnya di antara dedaunan. Yang ketiga. Sering berganti kulit 4 sampai 5 kali. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga dari video tadi apa ya? Kepompong. Kepompong atau apa tadi? Pupa. Bentuknya bagaimana ya kepompong? Tidak, dia punya bentuk tadi bagaimana? Coba, ada yang bisa gambar di udara. Gambar di udara. Gambar kepompong tadi bagaimana? Iya, silakan gambar di udara. Iya. Itu gambar apa tadi? Kepompong. Atau siapa yang mau gambar depan? Mei. Ini, sudah akan. Maju. Gambar kepompong di sini. Pegang, gambar sudah. Dengan dahan di atas. Dia gantung di bawah. Gambar lebih besar. Coba lebih besar. Ya, iya. Kita tepuk salut dulu untuk Atan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Atan sudah bisa gambar kepompong. Jadi kepompong ini dia bergantung di mana? Di mana? Di dahan. Terus bagaimana lagi? Ciri-ciri memiliki cangkang yang keras. Terus apa lagi? Warnanya suka berubah-ubah. Kita buktikan. Nah, ini kepompongnya. Sama tidak dengan di gambar Atan? Sama? Sama. Baik, kepompong atau pupa. Yang pertama. Terkumpul dalam rangkai lawan. Dua. Bergerak selama 1 sampai 2 minggu. Yang ketiga. Karena sering berusaha Untuk mempertahankan diri dari masalah. Oke. Yang keempat ada apa? Kupu-kupu. Yang keempat, kupu-kupu. Kupu-kupu kalau terbang tuh bagaimana? Coba kita peragakan. Nah, ini kupu-kupu kalau terbang. Ciri-cirinya bagaimana dari yang kita nonton tadi? Sudah bisa terbang. Sudah bisa terbang. Apa lagi? Makanannya nektar. Apa lagi? Dapat menghasilkan telur. Terus bagaimana lagi kupu-kupu tadi? Dia bisa apa ke langit tadi? Terbang tinggi ke langit. Terus apa lagi kupu-kupu tadi? Dia tidur di malam hari atau di siang hari? Malam hari. Malam hari dia tidur, siang harinya dia pergi cari makanan. Nah, kita lihat ini. Coba baca. Kupu-kupu dewasa. Sudah bisa terbang. Makanannya adalah nektar. Bisa memproduksi telur baru. Nah, kalau dari video tadi tuh kita penambahan, hanya ibu guru belum kasih masuk di sini. Ada kupu-kupu itu sudah bisa apa terbang. Terus dia tadi tidurnya di malam hari. Siang harinya dia mencari apa? Makan. Kupu-kupu tuh biasa ada berapa warna ya? Banyak sekali, berwarna-warni tuh. Indah tidak, cantik tidak ya? Cantik tidak? Cantik. Nah, kupu-kupunya cantik-cantik seperti kelas. 3. Seperti kelas 3. Nah, kupu-kupunya cantik dan berwarna-warni seperti kelas 3. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang kupu-kupu. Sekarang ibu guru minta kita untuk duduk membentuk kelompok. Nanti ada kelompok matahari, kelompok bulan, dan kelompok bintang. Yang kelompok matahari 4 orang ini untuk matahari, sabar sebentar dulu Yang kelompok bulan yang 4 orang ini kelompok bulan. Terus yang kelompok ini 4 orang di sana, kamu itu kelompok apa? Bintang. Jadi ada kelompok matahari, ada bulan, ada bintang. Baik anak-anak. Sebelum ibu guru bagi LKPD-nya, ibu guru mau menjelaskan dulu cara pengerjaannya itu tetap sebentar ada di soal yang ibu guru bagi, tapi ibu guru jelaskan dulu. Untuk kelompok ini matahari. Kelompok matahari mana? Angkat tangannya. 4 orang. Baik, silakan turunkan.
Jadi kamu punya kelompok sebentar itu, kamu menonton dari sini ya. Semua kita nanti disuruh menonton, tapi ini Ibu Guru jelas untuk kelompok matahari kamu nonton. Nonton habis itu, kamu catat ya. Yang menjadi deskripsi dari setiap ini fasenya itu ya. Kamu catat. Terus yang kelompok setelah catat di pekerjaan nanti sebentar ya. Baik, ini untuk kelompok matahari. Terus yang kelompok bulan, mana kelompok bulan? Angkat tangannya. Silakan turun. Oke, kelompok bulan, kamu nanti sebentar ada kerja itu disuruh kamu bikin big book ya, mini book. Disuruh kamu bikin mini book. Kamu nonton ini di depan. Nanti sebentar ada beberapa macam deskripsi. Ibu Guru sudah siapkan, ada banyak sekali, gambar-gambar ada banyak. Kamu pilih ya. Kamu pilih dari sekian banyak gambar deskripsi itu, kamu tempel di mini booknya ya. Nanti untuk langkah-langkah pengerjaan sebentar baru kerja ya. Terus yang untuk kelompok bulan, ini bintang. Mana kelompok bintang? Angkat tangan dulu ya. Turunkan tangannya. Kelompok bintang, kamu nanti Ibu Guru kasih ini warna pink. Cantik toh? Cantik seperti kelompok bintang. Jadi yang bintang ini sebentar, kamu itu hanya ada 4 gambar saja dan 4 deskripsi. Kamu nonton nanti video di depan, kamu cocokkan. Oh, deskripsi ini cocoknya dengan gambar ini. Tempel deh. Bisa? Kamu tempel di situ. Nanti ada langkah-langkahnya. Sekarang silakan membentuk kelompok. Kelompok matahari ke belakang. Ya, balik belakang. Ya, ini balik belakang. Tarik dulu kursinya pelan-pelan ya. Tarik dulu kursinya keluar, baru mau masuk ke sini. Iya, masuk ke situ. Ya. Ini untuk kelompok nih. Aduh. Sabar. Ini untuk kelompok ada banyak sekali gambar-gambar ya. Baca dulu, sabar, jangan dulu kerja. Jangan dulu kerja. Ya, ini untuk kelompok matahari. Jangan dulu kerja. Oke, sekarang Ibu Guru kita dengar dulu ini ya, jangan dulu kerja. Buka dulu ini. Ibu Guru buka dulu ini, kita perhatikan dulu. Nonton dulu. Foto si kota Prinsa. Halo, aku Toto. Yuk, kenali aku lebih dekat. Aku adalah hewan amfibi. Ketika muda, aku hidup di air dan bernapas dengan insan. Namun, saat tumbuh dewasa, aku dapat hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Aku adalah hewan berdarah dingin yang artinya suhu tubuhku akan mengikuti suhu lingkungan. Oh iya, aku suka berada di sekitar tempat yang lembab. Amfibi sepertiku memiliki mulut besar, kaki berselaput, kulit yang licin, lembab, tidak bersisik, serta tidak memiliki daun telinga. Selain itu, kami bertelur. Sebelum menjadi seperti sekarang, aku melewati beberapa fase perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Ayo, kenali lebih jauh. Aku dan saudaraku memulai hidup kami dalam bentuk telur di perairan. Ibuku dapat mengeluarkan sampai 4.000 telur dalam satu waktu. Telur-telur itu berbentuk bulat kecil dengan titik hitam yang terbungkus seperti jeli dan menempel satu sama lain di permukaan air.
Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas menjadi kecebong dan tampak seperti ikan. Kemudian, sepasang kaki belakangku mulai muncul. Paru-paruku mulai tumbuh dan insangku mulai menghilang. Setelah itu, sepasang kaki depanku juga tumbuh dan ekorku perlahan menjadi semakin pendek. Aku sudah mulai terlihat seperti katak muda. Setelah ekorku benar-benar menghilang, aku pun akhirnya menjadi katak dewasa. Begitulah proses metamorfosis katak. Aku mengalami beberapa fase perubahan sebelum akhirnya menjadi katak dewasa. Berawal dari telur, kemudian tumbuh menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan satu pasang kaki, dan bertambah menjadi 2 pasang kaki. Setelah beberapa waktu, aku mulai menjadi katak muda dan akhirnya menjadi total si katak dewasa. Butuh setidaknya 12-16 minggu bagiku untuk melewati proses ini. Menarik sekali kan fase-fase kehidupan yang kulewati? Nah, sekarang bisa ambil lembar kerjanya itu, di dalam ada suruhan. Baca sudah? Ya. Baca. Suruhannya bikin apa? Ibu guru tetap buka ini ya. Supaya kamu kalau bingung bisa nonton. Sambil nonton, sambil dengar, sambil kerja ya. Sambil kerja itu, sambil dengar itu cerita katak Toto di depan ini. Oh, Sambil dengar si Toto di depan ini ya. kenali aku lebih dekat. Ayo kerja sama-sama ya. Aku adalah hewan amfibi. Ketika muda, aku hidup di air dan bernapas dengan bisa. Namun, saat tumbuh dewasa, aku dapat hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Aku adalah hewan berdarah tinggi yang artinya suhu tubuhku akan mengikuti suhu lingkungan. Oh iya, aku suka berada di sekitar tempat yang lembab. Baca dulu suruhannya ya. Carlos baca. Amfibi sepertiku memiliki mulut besar, kaki bersongkuk, kulit yang licin, lembab, tidak bersisik, serta tidak memiliki bangkainya. Setelah itu, kami bertelur. Poin di sini dulu. Sebelum menjadi seperti sekarang, aku melewati beberapa fase perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Kerja Ayo, sama-sama ya. kenali lebih jauh. Sama. Oh, ini di dalam nih. Aku dan saudaraku memulai hidup kami dalam bentuk telur di perairan. Ibuku dapat mengeluarkan sampai 4.000 Ayo, telur dalam semangat. satu waktu. Telur-telur itu berbentuk bulat kecil dengan titik hitam yang terbungkus seperti jeli dan menempel satu sama lain di permukaan air. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas menjadi kecebong dan tampak seperti ikan. Kemudian, sepasang kaki belakangku mulai muncul. Paru-paruku mulai tumbuh dan insangku mulai menghilang. Setelah itu, sepasang kaki depanku juga tumbuh dan ekorku perlahan menjadi semakin pendek. Aku sudah mulai terlihat seperti katak muda. Ayo. Setelah ekorku benar-benar menghilang, aku pun akhirnya menjadi katak dewasa. Begitulah proses metamorfosis katak. Aku mengalami beberapa fase perubahan sebelum akhirnya menjadi katak dewasa. Berawal dari telur, kemudian tumbuh menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan satu pasang kaki, dan bertambah menjadi 2 pasang kaki. Setelah beberapa waktu, aku mulai menjadi katak muda dan akhirnya menjadi total si katak dewasa. Butuh setidaknya 12-16 minggu bagiku untuk melewati proses ini. Menarik sekali kan fase-fase kehidupan yang kulewati? Sambil kerja, sambil dengar ini yang ibu guru buka di sini. Foto si katak lincah. Halo, aku Toto. Yuk, kenali aku lebih dekat.
adalah hewan amfibi. Ketika muda, aku hidup di air dan bernapas dengan insang. Namun, saat tumbuh dewasa, aku dapat hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Aku adalah hewan udara ini yang artinya suhu tubuhku akan mengikuti suhu lingkungan. Oh iya, aku suka berada di sekitar tempat yang lembab. Amfibi sepertiku memiliki mulut besar, kaki berselaput, kulit yang licin, lembab, tidak bersisik, serta tidak memiliki daun telinga. Selain itu, kami bertelur. Sebelum menjadi seperti sekarang, aku melewati beberapa fase perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Ayo, kenali lebih jauh. Aku dan saudaraku memulai hidup kami dalam bentuk telur di perairan. Ibuku dapat mengeluarkan sampai 4.000 telur dalam satu waktu. Telur-telur itu berbentuk bulat kecil dengan titik hitam yang terbungkus seperti jeli dan menempel satu sama lain di permukaan air. Semangat, kerjanya harus sama-sama ya. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas menjadi kecebong yang tampak seperti ikan. Kemudian, sepasang kaki belakangku mulai muncul. Paru-paruku mulai tumbuh dan insangku mulai menghilang. Setelah itu, sepasang kaki depanku juga tumbuh dan ekorku perlahan menjadi semakin pendek. Aku sudah mulai terlihat seperti katak muda. Ciri-cirinya bisa dengar di depan ya. Setelah ekorku benar-benar menghilang, Kalau aku kelompok pun ini akhirnya dengar di menjadi depan katak sesuaikan ya. dewasa. Ciri-cirinya sesuaikan itu. Begitulah Ada banyak proses sekali metamorfosis ciri-ciri yang katak. harus siapkan. Aku mengalami Kalau beberapa kelompok ini fase dengar perubahan baik di sebelum depan ya. akhirnya menjadi katak dewasa. Berawal dari telur, kemudian tumbuh menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan satu pasang kaki, dan bertambah menjadi 2 pasang kaki. Setelah beberapa waktu, aku mulai menjadi katak muda dan akhirnya menjadi total si katak dewasa. Butuh setidaknya 12-16 minggu bagiku untuk melewati proses Belum, ini. sedikit lagi. Cepat. Menarik sekali kan fase-fase kehidupan yang saya lewati? Sudah? Ya, kelompok ini habis-habis terus. Selesaikan ciri-cirinya dengan ini. Itu videonya di depan ya. Foto si katak lincah. Oke, kelompok ini, woi, Halo, sampai. aku Toto. Kenali aku lebih dekat. Aku adalah hewan amfibi. Ketika muda, aku hidup di air dan bernapas dengan insang. Kelompok ini hampir selesai. Ya, dengar dulu ciri-cirinya begitu, dengar dulu. Namun, saat tumbuh dewasa, aku dapat hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Aku adalah hewan udara ini yang artinya suhu tubuhku akan mengikuti suhu lingkungan. Oh iya, aku suka berada di sekitar tempat yang lembab. Amfibi sepertiku memiliki mulut besar, kaki berselaput, kulit yang licin, lembab, tidak bersisik, serta tidak memiliki daun telinga. Selain itu, kami bertelur. Sebelum menjadi seperti sekarang, aku melewati beberapa fase perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Ayo, kenali lebih jauh. Sudah? Sudah? Aku dan saudaraku memulai hidup kami dalam bentuk telur di perairan. Ibuku dapat mengeluarkan sampai 4.000 telur dalam satu waktu. Sudah? Telur-telur Kelompok itu ini sudah? berbentuk bulat kecil Sudah, dengan kelompok titik ini? hitam yang terbungkus seperti Oh, jeli hampir. dan menempel Ya, satu sama hampir lagi lain di sedikit. Kelompok permukaan ini? air. Sudah. Sudah. Ya, kita menunggu kelompok di sana. Cepat sudah kelompok di sana. Setelah beberapa minggu, telur-telur Sudah? itu menetas menjadi Mari kecebong sudah. dan tampak seperti ikan. Mari sudah. Kemudian, Baik. sepasang kaki belakangku Oh, sudah. mulai muncul. Sudah. Paru-paruku mulai tumbuh dan insangku Sudah, mulai kelompok ini? menghilang. Kelas Setelah 3 itu, sudah? sepasang kaki belakangku juga Oke, tumbuh baik. dan Sekarang ekorku kita perlahan menjadi semakin pendek. melaporkan hasil Aku apa? sudah mulai terlihat seperti Kita melaporkan hasil apa? Diskusi. Melaporkan hasil diskusi kita. Kalau sudah
semua angkat tangan rame-rame. Nah, jadi ibu guru ambil yang angkat tangannya paling terakhir. Dari kelompok mana? Bintang. Bintang. Oke, mari kita jemput kelompok Bintang dengan pukat harimau. Buang, cerus, tarik. Tarik, mari sudah kelompok Bintang. Baik, tarik. Sekali lagi, buang lagi pukat harimaunya. Iya, tarik. Tarik, di atas ada Lampu, kamera, roll, action. Tolong ke sini, Mai. Tolong ke sini, ada silo ini apa tuh? Ya, mari sudah silakan. Pertama, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Bintang. Kami dari kelompok Bintang mau melaporkan hasil diskusi kami. Siklus hidup katak berawal dari telur. Ciri-ciri telur: tidak memiliki cangkang dan berwarna bening. 2. Berukuran kecil. 2. Dan mempunyai titik hitam yang terbungkus seperti jeli dan menempel hidup satu sama lain dan di atas permukaan air. 3. Sering dimakan oleh hewan lain dan hanya berusia 10 hari. Sini bisa baca sini. Berudu atau kecebong. 1. Bernapas menggunakan insang. 2. Berenang menggunakan ekornya. 3. Setelah 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. 4. Kaki belakang akan terbentuk sebelum berumur 8 minggu. 5. Kaki belakang akan menjadi lebih besar ketika kaki depan bertumbuh. Katak muda. 1. Sudah bisa hidup di darat dan di air. 2. Ekornya pelan-pelan akan memendek. 3. Mulai bernapas dengan menggunakan paru-paru. Katak dewasa. Kulit licin, lembab dan tidak berisik. 2. Pertumbuhan tubuhnya sudah mulai sempurna. 3. Sudah bisa hidup di air dan di darat. 4. Bisa menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. 5. Sudah bisa berenang di air. 6. Kaki berselaput. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Dari kelompok lain ada tanggapan? Ya, ini. Neni. Bintang, kenapa katak dewasa sudah kakinya berselaput? Nah, kenapa katak dewasa kakinya mempunyai selaput? Karena dia sudah besar. Nah, karena dia sudah besar. Terus? Ada yang lain melengkapi? Kaki berselaput. Ingat, kaki berselaput. Hewan apa yang kakinya berselaput? Bebek. Kenapa dia berselaput? Supaya bisa apa? Berenang, berenang di air. Oke. Bagaimana Neni? Pas? Dari kelompok ini. Kelompok Bintang, kenapa ekornya pelan-pelan akan hilang? Ya, kenapa ekornya pelan-pelan hilang? Karena dia mengikuti badan. Iya, karena dia mengikuti badan. Bagaimana Queen punya? Karena dia semakin besar, ekornya semakin kecil. Nah, dia mengikuti ukuran atau bentuk tubuhnya. Kalau tubuhnya sudah semakin besar, kataknya sudah berubah bentuk tubuh, maka ekornya juga semakin kecil dan memendek. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Pas? Oke, kita tepuk salut untuk kelompok Bintang. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, sekarang kelompok mana lagi? Silakan duduk. Oh, kelompok ini angkat tangan duluan. Iya. Silakan kelompok, mari sudah. Kelompok apa ini? Bulan. Kita jemput kelompok bulan dengan apa? Pukat harimau. Tarik. Mari kelompok bulan cepat. Iya. Bagaimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok bulan akan melaporkan hasil diskusi kami. Angkat. Tunjukin teman-teman di sana. Siklus hidup katak. Yang pertama, di sini ada gambar telur. Ciri-ciri telur: tidak memiliki cangkang dan berwarna bening. Sering dimakan oleh hewan lain. Hanya berusia 10 hari. Iya. Terus. Siklus yang kedua, ada gambar kecebong. Iya. Ciri-ciri kecebong atau berudu: 1. Bernapas menggunakan insang.
2. Berenang menggunakan ekornya. 3. Setelah 3 minggu, insan berudu akan menutup oleh kulit. 4. Kaki belakang akan berbentuk sebelum berumur 8 minggu. Siklus yang ketiga, di sini ada gambar katak muda. Ciri-ciri katak muda: 1. Sudah bisa hidup di darat dan di air. 2. Ekornya pelan-pelan akan memendek. Mulai bernapas dengan menggunakan paru-paru. Siklus yang ketiga, di sini ada gambar katak dewasa. Ciri-ciri katak dewasa: 1. Tampak seperti katak pada umumnya. 2. Pertumbuhan tubuhnya sudah mulai sempurna. 3. Sudah bisa hidup di air dan di darat. 4. Bisa menghasilkan telur dan jumlah yang banyak. 5. Sudah bisa berenang di air. Ya, bagaimana untuk kelompok ini? Ada pertanyaan? Ya, Ciko. Kelompok bulan, kenapa katak muda ekornya mulai pelan-pelan menjadi pendek? Oh, ekor katak muda, kenapa ekornya pelan-pelan dia pendek? Itu kenapa? Karena Nah, satu orang jawab. karena dia menjadi besar, Pelan-pelan akan memendek. Iya, bagaimana? Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana Ciko? Pas? Pas. Dari kelompok lain? Ada pertanyaan lain? Tanya sudah. Kevin. kelompok bulan. Kenapa katak bernapas menggunakan paru-paru? Iya. Kenapa katak bernapas menggunakan paru-paru? Karena dia berada di darat. Nah, karena dia berada atau hidupnya dia bisa hidup di darat. Bagaimana kelompok ini? Pas? Pas. Masih ada pertanyaan? Ya. Carlos. Tanya sudah. Hah? Berada. Oke, sudah tidak ada pertanyaannya? Tidak. Oke, kita kasih WOW untuk kelompok bulan. Kasih WOW. Kasih W. Wow. Oke, silakan duduk. Yang berikutnya kelompok terakhir. Kita jemput kelompok matahari dengan pukat harimau. Tariknya kuat. Tarik. Oke. Sama-sama. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok matahari akan melakukan hasil kerja diskusi kami. Di sini ada gambar telur. Siklus hidup kasar. Ciri-ciri telur: hanya berusia 10 hari, memiliki bintik hitam. Ya. Siklus yang Yang kedua, kedua, ke sana teman-temannya berudu. Ciri-ciri berudu: bentuknya seperti ikan, ekornya semakin pendek, memiliki ekor untuk berenang, berusia 3 minggu. Ya. Siklus yang ketiga, katak muda. Ciri-ciri katak muda: ekornya semakin pendek, memiliki kaki 4, hidup di darat dan di air. Siklus yang keempat, ada katak dewasa. Ciri-ciri katak dewasa: memiliki mulut besar, sudah bisa hidup di darat dan di air, bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. 4. Berkaki selaput. Ya. Bagaimana? Ada tanggapan untuk kelompok ini? Ya. Junita, silakan. Kelompok ini ya. Kelompok bintang. Kelompok bintang, kenapa katak dewasa mempunyai kaki selaput? Nah, kaki dewasa mempunyai kaki selaput. Nah, bagaimana kelompok ini? Untuk bisa berenang. Supaya bisa berenang. Bagaimana? Pas? Pas ini. Kelompok matahari, kenapa telur katak sering menggunakan oleh hewan lain? Nah. Tidak dijaga oleh hidupnya. Nah, coba satu orang yang jawab. Ciko. Karena tidak dijaga oleh hidupnya. Nah, bagaimana pas? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, Neni. Kelompok bintang, kenapa bulu itu bagaimana bulu bisa bernapas di dalam air?
yang menggunakan insang. Ada yang menggunakan insang, berudu. Mengapa berudu itu dia bisa hidup di air? Karena dia bernapas menggunakan insang. Bagaimana kelompok ini? Pas? Pas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kita kasih tepuk good untuk kelompok matahari. Tepuk good. Good. Nice. Incredible. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu Guru minta semua kita berdiri. Berdiri dulu. Ya. Kita tepuk apresiasi untuk semua kita yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Oke. Tepuk apresiasi. Oke, baik. Sekarang bisa perhatian ke depan. Ibu Guru menyimpulkan kembali hasil diskusi kita. Perhatiannya ke depan. Mari, sudah siap? Duduk. Oh, maaf. Silakan duduk. Oke. Sekarang siklus hidup katak tadi, katak termasuk hewan metamorfosis yang sempurna. Dia melalui berapa tahap tadi? Berapa tahap? 4 tahap. Tahap yang pertama adalah telur. Ciri-ciri telur tadi bagaimana? Dua. Ya, sering dimakan hewan lain. Memiliki bintik hitam. Memiliki bintik hitam. Berwarna bening. Apa lagi? Menempel di permukaan air dan berukuran kecil. Kita lihat ini. Iya, ini ciri-ciri dari telur. Coba kita baca sama-sama. Tidak memiliki cakang dan warna bening. 2. Berukuran kecil, bulat dan mempunyai bintik hitam yang tumbuh seperti jeli dan menempel di atas permukaan air. 3. Sering dimakan oleh lain dan hasil mati. Oke. Tahap yang kedua adalah Berudu ciri-ciri apa? Berudu atau kecebong. Ciri-cirinya bagaimana? bernapas dan bernapas. Iya, apa lagi? Memiliki ekor. Memiliki ekor. Apa lagi? Bernapas menggunakan insang. Menggunakan ekornya untuk berenang. Apa lagi? Setelah 3 minggu insang berudu akan tertutup oleh kulit. Iya, kita lihat ini. Baik, terima kasih. Kita lihat sama-sama berudu atau kecebong. Ini gambar berudu nih. Berudu kita punya bahasa bilang apa? Kita punya bahasa bilang apa? Anabo. Nah, anabo. Anabo. Ini anabo ciri-cirinya ini. 1. Bernapas menggunakan insang. 2. Berenang menggunakan ekor. 3. Setelah 3 minggu insang berudu akan menutup kulit. Ya, 4. Kaki belakang akan tertutup menggunakan kulit. Ya, 5. Kaki belakang akan bertumbuh. Ya. Berudu ini atau kecebong, kita punya bahasa bilang anabo. Dia ini bernapas menggunakan apa? Insang. Nah, dia ini hidup di air, dia belum bisa hidup di darat. Terus dia tuh pertumbuhannya duluan 2 kaki di belakang. Setelah itu baru muncul dia punya kaki di depan. Kalau sudah muncul kedua kakinya di depan, dia akan berubah menjadi katak apa? Muda. Ciri-cirinya bagaimana katak muda? Sudah bisa di air. Bagaimana? Sudah hidup di darat dan di air. Ya, bisa hidup di darat dan di air. Apa lagi? Bernapas menggunakan paru-paru. Apa lagi? Ekornya pelan-pelan akan memendek. Apa lagi? Mulai bernapas dengan paru-paru. Sudah bisa hidup di darat. Dia sudah bisa lompat di darat, sudah bisa berenang di air. Ekornya juga
namanya. Katak nih kita punya bahasa di sini bilang apa? Pakai. Nah, ini dia punya ciri-cirinya. Baik. Nah, sekarang Ibu Guru minta kita semua kembali ke tempat duduk. Mari sudah. Kembali ke tempat duduk, ayo. Queen. Lipat ini. Baik, sekarang Ibu Guru minta kita siapkan buku dan bolpoin. Ya, jadi Ibu Guru jelas dulu sebelum kita ke evaluasi. Ibu Guru jelas dulu, metamorfosis itu adalah peristiwa perubahan bentuk pada makhluk hidup semasa hidupnya. Metamorfosis itu ada dua, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna tadi toh. Tapi metamorfosis sempurna itu contohnya apa saja tadi? Kata, apa lagi? Kupu, apa lagi? Nyamuk, apa lagi? Lalat. Nah, itu contoh metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis tadi ada berapa tadi kelas 3? 2. Ada metamorfosis apa di apa? Sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk hewan saat muda jauh berbeda ketika dewasa. Contohnya sudah kita sebutkan tadi, lalat, katak, kupu-kupu, dan apa tadi? Nyamuk. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru minta salah satu sisa. Ibu Guru sudah siapkan di sini ya. Siapkan, ada gambar-gambar di sini. Siapa yang mau maju bantu Ibu Guru tempel di depan? Ini Ibu Guru gambarnya secara acak ini. Siklus hidup katak. Ada yang masih ingat? Masih. Ayo, Kevin, silakan satu gambar. Maju. Tempel di sebelah sana. Pegang. Siklus hidup katak diawali dengan yang mana? Cari. Iya. Silakan Kevin menempel. Tempel di sini ya. Ya. Siklus yang kedua, mari sudah maju. Carlos naik. Bastian naik. Siklus yang kedua, pilih. Cepat. Tempel sudah. Sabar. Permisi. Tempel. Siklus yang ketiga. Ya. Siklus yang keempat. Oh, kali ini Alvarez sudah maju, ambil sudah. Ya, silakan tempel. Nah, ini siklus hidup katak ya, katak tadi yang kita sudah belajar. Diawali dari apa? Katak dewasa. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru minta kita mengerjakan LKPD-nya. Ya. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu Guru mau tanya bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Ya, hal apa saja yang belum dipahami? Sudah? Oke, baik, sudah pahami. Baik. Bagaimana perasaan kalian ketika berada di depan teman-teman? Malu, terus apa lagi? Senang dan sedikit gugup. Baik, berada di depan teman-teman, berada di depan Bapak Ibu Guru, atau di depan berada dimanapun kita harus mempunyai percaya diri. Nah, sekarang kita mulai dengan evaluasi kita. Ya, ada 5 nomor Ini silakan kerja. Tuliskan 3 hewan yang dapat mengalami metamorfosis sempurna. Sudah? Langsung isi ya, tidak usah tulis
soal. Yang kedua, tuliskan urutan pada tahapan metamorfosis. Catat dengan benar. Tahapannya tulis. Apa-apa tadi? Sudah? Oh belum. Bastian belum. Sudah? Kevin sudah? Sudah? Nomor 3. Nah, perhatikan gambar ini. Hewan ini bernapas menggunakan apa? Nah, ini sudah gampang sudah toh? Hewan itu bernapas menggunakan apa tadi? Sudah? Sudah semua? Ibu guru mau lanjut? Oh belum, Queen masih belum. Sudah semua? Akan belum. Akan sudah? Akan sudah? Oke, selanjutnya. Sudah? Tulis sudah. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 bagaimana? Kerja sudah? Oke. Nomor 4. Ini ada tahapan siklus hidup pada kupu-kupu. Suruh kamu menuliskan. Sesuai gambar ini, 1, 2, 3, 4 itu apa? Sudah? Sudah? Gampang saja itu tuh, hanya tulis saja itu. Aduh, 1 apa, 2 apa, 3 apa pada kupu-kupu itu. Belum. Carlos belum. Yang berikutnya, tuliskan tahapan atau fase manakah dari metamorfosis kupu-kupu yang dapat merugikan petani. Nah, itu tahap mana tadi? Dia yang sering makan itu daun-daun itu. Itu tahap mana? Silakan tulis. Sudah? Sudah? Belum, Carlos belum. Yang sudah bisa kumpulkan ke sini. Halo, aduh. Pelan-pelan. Yang belum itu kerja dulu. Nah, ini apa? Mai. Mai keluar terus ke sini. Keluar. Gampang saja materi hari ini. Cepat semua pekerjaan. Oke, baik. Nanti sudah semua Nanti jangan lupa pulang ke rumah itu kita buat apa? Belajar. Kita buat apa kelas 3? Belajar. Kenapa kita mesti belajar supaya kita bisa apa? Supaya bisa apa kelas 3? Pintar. Terus apa lagi? Mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Supaya kita menjadi anak yang hebat. Nah, makanya kita harus belajar. Dan minggu depan kita punya pembelajaran itu tentang metamorfosis tidak sempurna. Minggu depan pembelajaran kita tentang apa? Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Sekarang Ibu Guru minta kita semua berdiri dulu. Berdiri, siap? Siap. Kita nyanyi dulu. Tangan kanan 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan di tempat. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan di tempat. Baik,
Ibu Guru minta satu anak kita pimpin kita doa. Kevin, Alian, Mai. Sikap berdoa yang baik itu bagaimana? Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkanlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kasih WOW dulu untuk Alian. Kasih WOW. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Kita tepuk unyu-unyu untuk kita semua. Tepuk unyu-unyu. Ciluba, cie cie, unyu unyu, Oke, sekarang tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Kelas 3. Jawab. Nah, oke, sekarang satu-satu kita salam baru kita pulang. Mari sudah, atau kita istirahat di luar mari sudah. Main, terus dulu. Iya. Buka pintu, silakan keluar. Iya, istirahat di luar, Mai. Beres memang buku-buku semua. Istirahat di luar, Mai. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Wih, ada apa nih, Sunita? Woi, kenapa ini tinta semua nih? Mai. Ya, mana sudah? Ya. Lebih bunyi. Ya. Lebih bunyi. Ya. Mai. Silakan keluar di luar. Iya. Oke. Semua kita istirahat di luar